kelompok 5. Pada kali ini aku akan mewawancarai yang bersaji kenakalan remaja minum minuman keras dan bersama dengan teman saya. Dia perkenalan dulu saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Isyam Mansur. Saya dari Prodi Manajer Bisnis. Oke, gimana nih Pak? Bagaimana pesan akhir-akhir ini gimana nih? Alhamdulillah baik. Oke, baik nih kayak Mansurnya nih dia senyum kayak baik. Apa nih yang membuat Mas Husen hari ini bersedia untuk hadir dan bicara di dalam wawancara ini apa? Karena saya di sini ingin memberi pesan untuk teman-teman agar tidak terjerumus dalam minum minuman keras ataupun narkotika. Oke, gimana nih? Tadi kan kita minum minuman keras sama narkotika. Gimana bisa nggak nih kamu jelasin gimana awal mulanya kamu terlibat dalam minuman keras? Awalnya dulu cuma buat pelarian, awalnya juga coba-coba, ternyata keterusan sampai sekarang, bahkan sampai kecanduan. Wah, sampai kecanduan ya Mas. Dengan siapa nih Mas biasanya minum? Terus biasanya minum ini tuh terjadinya berapa kali aja dalam seminggu atau sehari gitu? Kalau biasanya minum ya di rumah teman-teman atau di kafe yang memperbolehkan kita membawa minuman keras. Untuk kalau minum-minumnya mungkin satu hari, satu kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Oke, berarti itu di tempatnya nih, di tempat yang memperbolehkan ya? Iya, betul banget. Atau di rumah teman-temannya Mas Husen? Ada nggak nih alasan yang khusus nih yang memutuskan Mas Husen pada akhirnya minum minuman kerasnya ada nggak? Alasan khususnya ya dulu cuma awal-awal buat pelarian aja karena banyak masalah dari keluarga atau lain-lainnya juga. Oke, jadi ada alasan yang spesifik ya? Iya. Ketika kamu minum nih, apakah ada tekanan dari teman atau lingkungan atau keluarga? Tidak ada tekanan. Jadi dari keluarga juga membebaskan apa yang aku ingin lakukan ya silahkan, tapi resiko ditanggung sendiri. Pada saat kejadian nih, gimana kondisi emosi kamu itu? Stres atau marah, sedih atau gimana? Untuk kalau perasaannya saat minum-minum itu kita jadi tenang, terus bahagia, dan kayak gimana ya? Kayak masalah-masalah itu plong hilang gitu. Jadi lebih plong, lebih enteng gitu ya? Ya betul. Apakah ada nih masalah di rumah atau sekolah atau pertemanan yang membuat kamu menjadi minuman ini menjadi pelarian nih? Rata-rata kebanyakan dari masalah keluarga juga. Kadang kalau sekolah ya mungkin masalah keluarga dan pekerjaan. Ada nggak yang hal yang menjadi harus nih kayak kita harus minumnya, ada nggak waktu atau timing yang tepat gitu? Ya mungkin kalau pas kerja kita terpaksa lembur, jadi mau nggak mau terkadang kita harus minum karena itu adalah kayak suplai tenaga tambahan buat tubuh. Dari sudut pandang manusia nih, apakah ada hal terbesar yang mendorong kamu untuk dari minum keras? Untuk hal terbesarnya ya dulu awal-awal dari masalah keluarga. Jadi awalnya cuma coba-coba sedikit, lama-lama jadi banyak dan sampai kecanduan. Oke. Setelah kejadian kamu jadi minum keras, apa yang kamu rasain? Kayak dari fisik kamu atau emosi atau hubungan sama teman-teman? Yang paling berasa mungkin fisik ya, karena kalau sudah kecanduan minuman keras, jadi kita kayak sehari nggak minum aja badan kayak lemas, terus mood swing, gampang marah-marah, kayak badan ini kurang fresh gitu. Jadi banyak ya Mas, setelah kamu ini banyak efeknya seperti apa ya? Apakah perilaku tadi ini mempengaruhi hubungan dengan keluarga atau teman? Sejauh ini tidak, karena keluarga sendiri juga nggak melarang untuk minuman keras. Keluarga bukannya nggak melarang, cuma keluarga itu pernah menasihati, cuma saya aja yang mungkin nggak dengar. Kalau dari teman itu?
dari teman nggak ada bebas untuk teman-teman. Kalau di circle pertemanan saya itu, kalau kamu biasanya minum ya ayo, kalau nggak minum ya nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang teman saya yang nggak minum, terus padahal di lingkungan yang mereka tuh pada minum, kita dipaksa atau enggak? Oh banyak, biasanya ada teman-teman yang memang nggak minum, dan kita juga nggak memaksa untuk dia minum. Jadi kalau dia mau ya kita kasih, kalau enggak ya enggak. Jadi nggak ada paksaan ya? Ya. Oke, jadi menurut kamu nih, apa dampak perilaku itu terhadap dirimu di sekarang, di hari ini, dan di yang akan datang? Mungkin kalau dampak yang sekarang sudah saya rasakan itu gimana ya? Kalau kita nggak minum kayak badan itu lemas, terus kurang bertenaga, habis itu kayak mood gampang berubah, cepat marah, cepat lelah, dan sering malas-malasan. Jadi kayak untuk kedepannya mungkin bisa lebih parah, karena rata-rata orang yang sudah kecanduan minuman keras itu rata-rata dia itu jadi orang yang males-malesan. Kalau nggak minum itu males, terus moodnya berubah-ubah, pikirannya kurang fresh atau kurang jernih gitu. Oke, jadi banyak kemudian dampaknya gimana sekarang gimana yang akan datang dari sana gimana pendapatkan tentang minuman keras dan resikonya bagi remaja yang marah banget ya kayaknya karena remaja ini di skripsi. Ya, pendapat saya kalau minuman keras mungkin dihindari ya teman-teman, karena minuman keras itu bisa merusak organ fisik kalian, bisa merusak hubungan kalian dengan keluarga, teman atau dan lain sebagainya. Oke, jadi sangat banyak banget resikonya untuk bagi remaja di kalangan skripsi yang gampang terikut arus banget gitu ya. Ketika kamu keinget kejadian itu nih, apa yang menurut kamu salah dari perilaku tersebut? Apa yang menurut kamu salah sebenarnya? Yang menurut saya salah adalah saya salah dalam mengambil pelarian, karena masih banyak banget teman-teman untuk pelarian untuk menghindari masalah atau membuat diri kita tenang. Contohnya kita ngopi sama teman-teman, atau jalan-jalan ke taman, ke museum, atau ke perpustakaan dan lain sebagainya, itu masih banyak. Oke, jadi itu ya hal-hal yang mungkin masih banyak hal yang baik ke depannya selain dari komunikasi. Apa hal yang ingin kamu perbaiki dari dirimu setelah kejadian? Dari yang ingin saya perbaiki ya yang pastinya ini mengurangi minuman keras. Jadi lebih fokus kepada karir, cita-cita dan impian yang kecil dan jaga etika. Ya, apa hal yang ingin kamu perbaiki dari dirimu nih setelah kejadian ini apa? Banyak sih. Jadi memperbaikinya ya seperti kita ikut organisasi, melakukan hal positifnya seperti olahraga, kayak voli, sepak bola, futsal, ataupun mengambil kegiatan musik seperti pengajian, sholawatan dan lain sebagainya. Untuk selama ini manusia itu juga punya hal apa aja sih bagaimana bisa mengurangi untuk hal yang sudah saya lakukan ya mungkin menguranginya saya bagi dengan ikut olahraga seperti voli atau futsal, di situ ikut pengajian rutinan di musola, ikut organisasi seperti Karang Taruna, dan masih banyak lagi. sangat berpengaruh ya? Ya itu sangat berpengaruh. Gimana hubungan dengan orang tua atau keluarga dengan saat itu? Untuk hubungan sama keluarga ya masih sama ya seperti biasa, kayak harmonis saja. Apakah keluarga Mas awalnya setuju aja kalau ketemu saat ini? Mungkin awal-awalnya mereka nggak setuju, mungkin karena udah capek ya menasihati saya, jadi mereka udah lepas tangan gitu dari saya. Sampai seperti itu ada nggak dulu contoh lanjutan keputusan yang selama ini memberi pengaruh
Oh banyak, ya rata-rata sih dari teman-teman sebaya. Jadi mereka dikasih apa sih efek bahayanya minuman keras dan nanti jangka panjangnya itu gimana. Jadi ya banyak sih dari teman-teman. Kalau dari guru mungkin hanya satu atau dua guru saja, karena tidak semua guru itu mau memberikan atau menasihati murid-muridnya. Jadi di sekeliling masker ini sudah banyak ya melihatkan dosen sudah mau memberikan pengaruh positif kepada mahasiswa. Nah ini ada nggak dampak buat mahasiswa ini ada nggak dampaknya? Banyak sih Kak. Kalau dari sisi positifnya dampaknya ya karena ada teman-teman yang juga menyarankan untuk berhenti, jadi sedikit-sedikit sudah dikurangi sih minum. Gitu. Ada nggak langkah yang kamu nih bisa dilakukan agar mengurangi perilaku minuman kerasnya dari? Ya itu tadi untuk langkah-langkahnya ya kita ikut kegiatan-kegiatan positif di masyarakat atau ikut olahraga, organisasi. Jadi kita setiap ada masalah kita cari pelarian yang positif-positif saja. Oke, ada nggak komitmen kamu untuk menghindari minuman keras ke depannya nih? Ada nggak? Untuk teman-teman mungkin juga ada, jadi udah mungkin juga maju sendiri untuk mulai mengurangi minuman keras dan mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang mendukung karir saya dan mendukung agar impian saya cepat tercapai. Ini adakah hal yang masih ingin kamu sampaikan atau ceritain ke teman-teman yang masih belum sempat disampaikan, ada nggak? Untuk teman-teman sedikit pesan aja, untuk yang belum pernah mencoba minuman keras usahakan jangan ya, walaupun ada paksaan dari temannya itu jangan. Karena apa? Karena kalau seseorang yang sudah mencoba minuman keras itu awal-awalnya cuma sedikit, tapi lama-lama kelamaan pasti kecanduan dan makin banyak. Dan untuk teman-teman yang sudah terlanjur kecanduan, usahakan dikurangi ya. Kita ambil sisi positifnya aja, kita kurangi, kita ganti ikut kegiatan-kegiatan yang positif yang mendukung karir kalian, mendukung masa depan kalian cepat tercapai dan bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Sudah panjang lebar tadi kan bisa menyampaikan pesan-pesan untuk kalian semua, untuk yang belum bahkan yang sudah terlanjur terjerumus dari dunia ini. Jangan patah semangat untuk kita semua mendesain, semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, tetap menjadi hal positif ke depannya. Ini fokus pada yang diri kita aja, yang positif aja. Keluar dari zona nyaman yang buat kamu ini sebenarnya nggak nyaman, tapi kamu